Mirsa, berdasarkan pantauan tim IDX Channel di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sejumlah harga bahan pangan mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Pedagang mengaku kenaikan harga membuat omset menurun bahkan hingga 30%. Berdasarkan pantauan tim IDX Channel di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, jumlah harga bahan pangan mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Kenaikan harga terjadi pada telur ayam, daging sapi, cabai, dan bawang. Pedagang mengaku kenaikan harga membuat omset menurun hingga 30%. Naiknya tinggi sekali. Biasa yang 35, 45, nggak bisa 40, 50 gitu. Ayam utuh atau ayam tiren? Ayam utuh. Kalau 45, 50 gitu ya. Kalau yang gede 80, 75. Udah lama ya, sebulan lebih kayaknya deh. Pengennya gitu, pengen buru-buru turun gitu ya. Gimana pemerintah gitu misalnya biar cepet-cepet itu turun harga-harga apa aja gitu, biar yang belanja tuh jadi nggak komplain gitu. Para pedagang berharap pemerintah harus bergerak cepat menstabilkan harga bahan pangan serta menjaga stok agar tetap aman. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Anugrah Surya, IDX Channel. Ya, sementara itu saat meninjau aktivitas pedagang di Pasar Tohaga Parung dan Pasar Parungpung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan Presiden menyatakan pengecekan harga barang pokok ini dilakukan untuk menjaga laju inflasi. Saat meninjau aktivitas pedagang di Pasar Tohaga Parung dan Pasar Parungpung Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil menjelang Hari Raya Idul Adha 2023. Jokowi mengungkapkan pihaknya akan terus mengecek harga-harga bahan pokok agar tidak kehilangan kendali terhadap inflasi. Daging, ayam juga harganya baik itu baik untuk peternak maupun untuk konsumen masyarakat. Baik, saya kira stabilitas harga masih bisa. Minyak tadi juga sama, masih 14.000, saya kira baik. Ya baik, stabilitas harganya masih baik. Ini yang saya cek terus karena jangan sampai kita kehilangan kendali terhadap inflasi, terhadap harga-harga yang ada di pasar, utamanya bahan-bahan pokok. Sementara itu terkait harga telur yang sempat naik, Presiden menyebut tidak mudah untuk menjaga keseimbangan harga di peternak dan konsumen. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini jelang Idul Adha, harga bahan merangkak naik, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Dwi Andreas, pengamat pangan IPB Universities. Ya, halo, selamat pagi Prof. Dwi. Selamat pagi, Mas. Ya, salam sehat, Prof. Salam sehat juga. Yes, terima kasih juga atas waktunya. Ini menarik kalau kita cermati menjelang Hari Raya keagamaan begitu ya. Beberapa kali terjadi kenaikan harga bahan pangan. Meskipun tadi Presiden sudah menyatakan relatif stabil ini. Bagaimana tanggapan Profesor Dwi sendiri? Iya, sebenarnya setiap ke hari raya pasti ada tren naik kan. Tapi untuk Idul Adha saya kira trennya tidak begitu tinggi sebagaimana misalnya Idul Fitri ataupun Natal dan Tahun Baru. Jadi tidak akan terlalu tinggi kenaikannya. Nah, sudah barang tentu yang naik relatif tinggi adalah sapi pun sapi hidup kan. Karena apa, kalau kita lihat sedulur-sedulur tani kami gitu, memang banyak yang dijual pas saat Idul Adha, dibesarkan lalu nanti dijual saat Idul Adha untuk menikmati harga yang relatif baik. Jadi yang tinggi ya pasti sapi hidup. Tapi untuk komoditas-komoditas lainnya, kalau dari sisi pengamatan saya selama bertahun-tahun ini, terutama di Idul Adha, itu amat sangat dipengaruhi oleh musiman. Maksud saya musiman demikian. Katakanlah kalau sekarang harga cabai naik ya,
Itu ya karena memang siklusnya seperti itu. Siklus cabai tahun ini berbeda dengan siklus cabai tahun lalu. Oke. Tahun lalu juga kita diskusi di Idul Adha, harga cabai memang naik tinggi dan puncaknya di bulan Agustus, September kemudian turun. Tapi kalau yang sekarang ini justru harga cabai kemarin kan sempat turun, beberapa bulan turun terus. Lalu sekarang ini bulan Juni ini mulai naik, tapi kenaikannya belum begitu besar. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Dan itu nanti akan berlanjut kenaikannya bahkan setelah Idul Adha. Lalu kemudian ayam juga polanya seperti itu. Ayam itu tinggi sekitar bulan Januari, Februari daging ayam, lalu kemudian akan turun terus sampai sekitar bulan Maret, April, dan setelah itu mulai bulan Mei naik lagi. Jadi mulai Mei, Juni, Juli ini naik terus sampai bulan Agustus, nanti setelah itu turun. Demikian juga telur. Jadi kalau saya lihat tren kenaikan harga saat ini itu lebih banyak dipengaruhi oleh tren musiman untuk komoditas yang bersangkutan. Oke. Jadi pengaruh Idul Adha sendiri pengaruhnya mungkin ke sapi ya, ke sapi yang cukup besar pengaruhnya. Sapi hidup itu maksud saya. Baik, berarti kalau dari sisi musim sebenarnya tahun ini cukup aman untuk ketersediaan stok bahan pangan kita di masyarakat. Ya ini yang pertanyaan penting ini. Saya kira gini, tahun ini kan kita berhadapan dengan El Nino, Ya. kan sudah barang tentu kita perlu agak hati-hati sedikit terkait dengan El Nino ini, karena sudah barang tentu musim kering yang berkepanjangan, yang kemungkinan beberapa prediksi sih sudah dimulai saat ini ya, tapi beberapa prediksi lain mungkin sekitar akhir Agustus. Kalau sekarang sih kering ya, karena kan kemarau, kan musimnya kemarau. Nah ini yang mungkin perlu kita perhatikan bersama, karena saya pastikan produksi padi akan menurun sekitar 5%. Semoga tidak lebih dari 5%. Dan kalau kita berupaya keras barangkali kurang dari 5%. Jadi itu, dan sudah barang tentu produksi grain lainnya, biji-bijian lainnya juga ada yang kemungkinan menurun, ada yang kemungkinan meningkat. Kalau jagung misalnya, perkiraan saya akan meningkat. Karena biasalah antara jagung dan padi ini kan rebutan lahan. Kan? Ketika lahan untuk padi karena kondisi airnya kurang, tidak bisa digunakan untuk padi, kemudian mereka akan beralih ke tanaman palawija. Dan tanaman palawija yang paling saat ini cukup digemari petani ya jagung, karena harga jagung kan relatif tinggi. Sekarang harga jagung sekitar 6 ribuan. Jadi itu, Mas. Baik, nah kalau kita lihat dengan belakangan ini harga telur yang mengalami kenaikan sendiri bagaimana Prof? Sudah di atas 30, bahkan sempat menyentuh Rp34.000 per kilogram begitu. Anda melihat apakah ini menjadi satu kendala tersendiri atau ya hal yang wajar saja begitu dan hanya terjadi sesaat? Iya, harga telur tadi sudah saya sampaikan, terutama harga daging dan telur ya. Kalau daging belum begitu naik, nanti sebentar lagi akan naik relatif tinggi. Jadi itu. Karena memang seperti itu, jadi harga telur kan sempat jatuh, polanya memang seperti itu. Jadi dalam arti tadi sudah saya sampaikan, antara Januari itu tinggi, Februari turun, Maret, April itu turun, lalu kemudian mulai Mei naik. Jadi itu polanya. Sudah barang tentu kita tidak berharap terlalu tinggi, tapi sebenarnya di sisi lain juga untuk ya peternak kan sempat mengalami kerugian ya beberapa bulan yang lalu, sehingga diharapkan itu sedikit menutupi kerugian yang telah mereka derita di bulan-bulan sebelumnya. Apalagi ditambah saat ini kan harga jagung sangat tinggi, relatif tinggi kan, dan ini padahal jagung ini untuk telur ya itu meliputi 50%, komponen pakan untuk telur ini meliputi 50%, sehingga amat sangat wajar kalau menurut saya, cukup wajar kalau harga telur sekarang naik. Yang paling penting yang perlu kita jaga betul bahwa kenaikan itu betul-betul dinikmati oleh peternak kecil, itu yang perlu kita jaga, saya kira. Nah, jadi kalau harga naik, ya memang polanya seperti tadi saya sebutkan seperti itu. Ini akan naik terus, lalu nanti sekitar bulan Agustus, September nanti akan mulai menurun. Baik. Mulai menurun sampai Oktober, lalu nanti November naik lagi, Mas. Jadi polanya seperti itu kalau telur. Oke, nah
Badan Pangan Nasional sendiri mencatat begitu bahwa ada 4 komoditas yang mengalami kenaikan di harga eceran tertingginya begitu di atas HET. Kita tahu ada jagung di tingkat peternak, kemudian garam konsumsi, beras medium di zona 3 serta telur ayam ras. Nah, ini strateginya untuk bagaimana stabilisasi dari harga dan komoditas ini bisa seimbang dan tidak naik terlampau tinggi. Ya, mungkin kalau terkait HET sudah barang tentu apakah HET itu sudah pada angka yang benar. Ini kan pertanyaannya kan. Karena apa? Karena harus ya mau tidak mau ya diakui atau tidak diakui, harga pangan saat ini itu kan sudah membentuk kesetimbangan baru. Kalau dibanding sebelum pandemi kan tahun 2019 ini semuanya sudah naik, Mas. Tidak ada harga pangan yang lebih rendah dibanding tahun 2019. Mau kita bicara telur, daging ayam, lalu kemudian komoditas-komoditas pertaniannya, jagung, beras, kedelai, semuanya ini kan sudah naik. Bahkan terigu pun juga sudah naik relatif tinggi. Terigu itu, Mas, tahun 2019 itu harganya 8.800 per kilo. Saat ini sudah 13.300. Dan bertengger di sana kan. Harga beras juga kan sekarang ini relatif tinggi kan, dia hampir menyentuh 14.000. Jadi memang pola sudah terbentuk, pola harga yang baru, sudah terbentuk kesetimbangan harga yang baru. Nah, sehingga kalau kita menghitung HET sudah barang tentu apakah harga eceran tertinggi tersebut sudah berkesesuaian dengan apa pola atau harga yang terbentuk saat ini. Jadi itu saya kira, Mas. Baik, nah kita bicara mengenai strategi dari pemerintah sendiri untuk menjaga tadi bahwa ketersediaannya juga tetap ada, karena kita tahu Idul Adha juga tinggal minggu depan lagi. Yang penting adalah menjaga stabilisasi harganya. Kita bahas nanti di segmen berikutnya ya, Prof. Kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan pergerakan harga komoditas pangan. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda ini per 21 Juni 2023. Untuk beras premium di kisaran Rp13.248 per kilogram atau mengalami kenaikan sekitar Rp189. Kemudian minyak goreng Rp15.719 per kilogram mengalami penurunan sekitar Rp24. Sementara cabai merah keriting Rp36.488 per kilogram mengalami kenaikan sekitar Rp445. Ini data dari Info Pangan Jakarta. Sementara kita beralih ke komoditas berikutnya, ada bawang merah ini Rp44.826 per kilogram, naik sekitar Rp239. Bawang putih juga naik Rp173. Ayam broiler juga mengalami kenaikan sekitar Rp318 menjadi Rp40.795 per kilogram. Adapun telur ayam di Rp31.076 per kilogram, naik sekitar Rp32. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Dwi Andreas, pengamat pangan dari IPB University. Baik, Prof, dengan pergerakan harga tadi yang Anda tekankan nampaknya memang menjaga stabilisasi dari harga pangan tersebut. Nah, ini bicara mengenai menjaga stabilisasi, kemudian kesesuaian harga yang diinginkan dari tingkat produsen, dalam artian mungkin peternaknya, kemudian bagaimana dengan harga yang harus dijual di masyarakat dengan penetapan harga eceran tertinggi atau HET ini bagaimana supaya bisa seiring sejalan dan semuanya sama-sama happy begitu, Prof? Iya, dalam tata kelola pangan itu dikenal 6 prinsip, Mas. Yang prinsip pertama itu penguatan kebijakan berdasarkan fakta. Dan ya ini yang kita agak lemah karena kita sebenarnya tidak memiliki informasi atau data dasar yang kuat. Kita tidak memiliki perakiraan pasar yang akurat juga. Sehingga ketika kita tidak berlandaskan fakta yang tepat atau data yang tepat, maka sudah barang tentu kebijakan akan meleset juga. Dan lalu juga kebijakan perdagangan itu juga perlu tepat dan hati-hati karena apa? Sinyal pasar itu kadang-kadang juga tidak
tepat juga kan. Katakanlah kalau kita tidak tahu menahu masalah, katakanlah sekarang mendekati hari raya, tiba-tiba naik, lalu pemerintah kemudian melakukan intervensi berlebihan misalnya itu. Sehingga menerjemahkan sinyal harga itu juga harus perlu kehati-hatian, sehingga kebijakan yang diambil oleh Kementerian Perdagangan juga tepat. Lalu kemudian yang penting tadi, Mas, sebenarnya yang amat sangat perlu adalah investasi untuk meningkatkan elastisitas pasokan pangan. Dalam arti demikian, terutama perbaikan infrastruktur di perdesaan ya kalau kita lihat saja lah ke desa-desa, pusat-pusat pertanian, kadang-kadang infrastrukturnya kan nggak begitu baik, sehingga pasar input-output itu tidak berfungsi dengan baik. Sudah barang tentu ketika pasar input-output tidak berfungsi dengan baik, sudah barang tentu rantai pasokan juga tidak akan berfungsi dengan baik. Sehingga kalau next Presiden saya kira investasi untuk perbaikan infrastruktur perdesaan ini amat sangat penting atau kalau kita bicara pangan. Lalu kemudian Mas, yang keempat itu manajemen risiko yang efektif. Dalam arti apa? Kita harus bisa memperkirakan pasar dengan baik. Dan pasar ini tidak hanya dipengaruhi oleh single faktor, ya banyak sekali faktor yang mempengaruhi pasar. Bahkan misalnya informasi cuaca, itu kan amat sangat penting kan. Bagaimana kita mengirim bahan-bahan yang mudah rusak, lokasinya jauh, kalau tidak dibekali informasi cuaca yang baik. Jadi itu. Lalu juga yang kelima itu perbaikan manajemen stok pangan milik pemerintahnya. Ini yang sebenarnya tadi sudah kita bahas. Stok pangan milik pemerintah ini kan relatif rendah. Bappenas saya kira sudah bekerja optimum untuk melakukan ini semua dengan Bulog, lalu BUMN Pangan dikerahkan untuk membantu terkait dengan stok pangan milik pemerintah. Tapi apapun stok pangan pemerintah ini kan amat sangat rendah, Mas. Bisa dibayangkan kapasitas Bulog itu hanya 10%. Ya antara 3 sampai 3,5 juta ton beras kan. Itu hanya 10% dari total stok yang ada di Indonesia. Sehingga 90% ini ada di tangan swasta. Itu beras. Padahal ya, sedangkan yang lainnya teramat kecil kalau kita bicara gula, bicara telur, lalu bagaimana pemerintah bisa melakukan intervensi dengan baik kan? Ketika harga tiba-tiba melonjak tinggi. Untuk itu yang terakhir yang paling penting sebenarnya karena pangan ini dikelola oleh swasta, dikuasai oleh swasta dan produsen sudah barang tentu kan. Maka perlu ada perbaikan kerjasama sektor publik dan privat. Jadi ini kadang-kadang ya Mas ya, ketika terjadi gejolak harga pangan, pemerintah kemudian melakukan intervensi berlebihan, membuat banyak sekali peraturan, HET dan sebagainya yang kemudian dilakukan, yang menyebabkan ketidakpercayaan antara sektor publik dan privat itu meningkat. Nah, ataupun konflik antara sektor publik dan privat ini meningkat. Dan kalau itu bahaya justru akan kontraproduktif. Karena apa? Pemerintah nggak megang barang. Itu loh yang paling penting. Tidak bisa harga kemudian dipaksakan melalui aturan gitu. Pokoknya harganya turun nggak bisa. Itu dia. Nah, jadi untuk itu. Prof, tapi siapa yang bisa mengharmonisasikan, mengorkestrasi tadi kebijakan-kebijakan tadi dari sisi bagaimana kita menarik kebutuhan data yang akurat terkait dengan ketersediaan, produksi, kebutuhan di masyarakat, kemudian tadi hubungan antara private dan public begitu sehingga bisa benar-benar ini pas begitu loh pada ujungnya sehingga masyarakat juga lebih aman dan nyaman dalam artian ada kepastian di sana begitu baik pergerakan harga kemudian mereka tahu kondisi realnya seperti apa terkait dengan stok pangan nasional. Ya sudah barang tentu perbaikan ini sudah dilakukan oleh teman-teman di pemerintahan ya terutama Badan Pangan Nasional sudah melakukan perbaikan-perbaikan ke arah sana sehingga konflik-konflik antara publik dan private ini bisa kita turunkan tensinya. Yang paling penting itu kalau saling kepercayaan ini bisa kita kelola dengan baik antara sektor publik dan privat ini bisa saling percaya, saling mendorong, saling membantu. Saya kira
kira persoalan pangan ini tidak akan serumit yang kita bayangkan ke depannya kan. Iya, Yang paling tapi penting masih menjadi suatu hal yang rumit dan berlangsung sampai saat ini. Ya, Prof. sekarang iya. Mas, perjalanannya ke arah sana, Mas. Dan sudah barang tentu tadi data dan data ini teramat penting. Yes, Kita betul. ingat saja lah ya, waktu di bulan Desember harga beras kan tiba-tiba melonjak sangat tinggi kan. Mulai pelonjakannya itu mulai bulan Juli. Di bulan Desember itu, Mas, di akhir tahun ada 3 data stok beras. Kementerian Pertanian menyatakan aman-aman saja, stok beras nasional ada sekitar 8 juta ton. Maksudnya yang dipegang masyarakat juga ya, karena yang dipegang ada 8 juta ton. Kalau 8 juta ton ya amat sangat memadai lah gitu. Tapi kemudian Badan Pangan Nasional menyatakan enggak, hanya sekitar 6 juta ton. Iya. Jadi bayangkan kan, selalu akhirnya langkah akhirnya apa? BPS melakukan kajian, melakukan survei stok di bulan Desember. BPS harus mengambil dana dari sana sini untuk melakukan menghimpun data stok beras di bulan Desember. Hasilnya berapa, Mas? 4 juta ton, bisa dibayangkan. Dari 8 juta ton, 4 juta ton. Itu untuk beras loh ya, bisa dibayangkan. Nah, kalau data demikian seperti itu, lalu bagaimana tata kelola pangan kita bisa baik kan? Sehingga kalau kita bertahan dengan data Kementerian Pertanian ya sudah oke, beras cukup, nggak perlu impor gitu kan? Gitu. Tapi kalau tiba-tiba hanya 4 juta ton ya kita dalam suasana kritis kan? Sehingga buru-buru impor. Dan itu dalam arti keputusan impor yang amat sangat tidak tepat karena diputuskan di bulan Desember, sebentar lagi panen raya. Nah, jadi kan itu. Dan ini bisa berlaku untuk semua komoditas, Mas. Jadi ini memang data yang akurat amat sangat diperlukan untuk pemegang kebijakan karena apa? Kalau tidak didasari data yang akurat, yang paling dirugikan itu siapa, Mas? Peternak kecil, sedulur tani itu yang paling dirugikan. Kalau konsumen sih ya sudah lah, konsumen seperti kemarin ketika harga kedelai naik malah disubsidi konsumennya oleh pemerintah kan, jadi itu. Baik, nah ya, Prof, konsumennya bukan produsennya. Baik, terakhir Anda melihat bagaimana potensinya untuk yang jarak terdekat ini, perayaan Idul Adha begitu, apakah tidak akan terjadi gejolak harga di sana? Oh tidak, Mas. Kalau saya mengamati selama sekian tahun, kalau untuk Idul Adha itu pergerakannya tidak terlalu tinggi. Tinggi sekitar 3 hari sebelum Idul Adha itu biasanya naik kan, tapi kenaikannya tidak terlalu tinggi. Berbeda dengan misalnya Idul Fitri ataupun Natal dan Tahun Baru. Jadi itu, Mas. Jadi untuk itu ya tenang-tenang saja dan sudah barang tentu yang suasana tenang ini penting karena apa? Kalau ini di hype up terus-menerus akan terjadi panik buying, Mas. Nah, kalau panik buying ini yang bahaya. Barangnya ada, tapi karena panik buying lalu akhirnya harga melonjak relatif tinggi atau sangat tinggi. Lalu terjadi artificial scarcity kan? Ada kelangkaan tapi artificial karena apa? Ya, karena harga naik cukup tinggi, pedagang juga nyimpan barang, ya sudah selesai kalau seperti itu. Jadi yang perlu dijaga adalah bagaimana supaya panik buying ini tidak terjadi. Kalau penilaian saya sih Idul Adha ini aman-aman saja. Kalaupun terjadi kenaikan nggak begitu besar, pasti kurang dari 10%. Baik, Prof. Yang paling penting memang dijaga adalah kondusivitas begitu ya di masyarakat tidak perlu panik kenaikan harga yang tinggi dan pemerintah juga memberikan jaminan untuk stok bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat. Baik, Prof. Dwi, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda sampaikan kepada pemirsa, paling tidak sedikit menenangkan bahwa terkait dengan kondisi yang ada bahwa ya sejauh ini masih dalam tahap wajar untuk pergerakan harga pada saat Idul Adha tahun ini. Terima kasih, Prof. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Salam sehat juga. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.